amalin asyajjarin bila samari. Kalau punya ilmu kok tidak mau diamalkan, diamalkan bisa untuk amal sendiri atau digunakan untuk mengajari putra putrinya, keluarganya, maka kalau tidak diamalkan, ilmu itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, pohonnya rindang tapi tidak berbuah, nilainya akan berkurang. Pohonnya rindang kalau banyak buahnya, nilainya akan ada atas alhamdulillah. Nah itulah. Maka kalau kita tidak pandai syukur kepada Allah, maka hati-hati. Ya, kita ini sering sudah mencari rezeki, tapi lupa siapa yang ngasih rezeki. Ya, koyo-koyo itu dalam hidup jangan hanya mikir apa. Boleh betul. Oke. Tapi betul apa? Harus ingat gunanya itu. Jangan mencari kebutuhan hidup saja, tapi ingat tujuannya gunanya apa ya? Ya, zakat dunia itu memang hidup di dunia butuh dunia, tapi dunia bukan segalanya. Kalau bisa dari dunia sebenarnya seakan-akan apa? Hidup 1000 tahun. Tapi gunakan dunia itu untuk ibadah kepada Allah, seakan-akan kita besok akan meninggal. Ikmal dunia ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Silakan bekerja di dunia seakan-akan hidup 1000 tahun, tapi beramallah untuk akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok. Dan diberikan kelebihan, ayo digunakan untuk Allah fantas juga besok sebagai wujud syukur, asyukru bil sahabat proses seperti itu, maka kita tidak akan dijauhkan dari namanya istilah baik. Kalau kita tidak mau melakukan bagaimana? Ingat ya, dalam satu hadis yang lain, innallaha yugharu wa ghayratullahi ayyatiyal mu'min ma harramallahu alaihi. Allah itu sangat pencemburu. Allah itu sangat pencemburu. Dan salah satunya ya, Allah itu kan cemburu kepada seorang hamba manakala seorang hamba itu sudah tahu dia adalah hambanya Allah, tapi dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Salah satunya adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ini diciptakan Allah tapi nyembahnya bukan kepada Allah. Kita dikasih rezeki sama Allah tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, Allah sangat mencemburu. Kalau sudah cemburu ya Allah. Ya Allah. Lewat cemburu ya Allah. Bahaya ini. Sudah pun diikuti. Allah senantiasa membimbing diri kita. Semoga Allah menjadikan diri kita di hamba yang tahu diri, yang sadar diri bahwa kita adalah hambanya Allah, dan kita punya kewajiban itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah menjadikan diri kita di hamba yang paling bersyukur. Qala Allah Ta'ala dawuh Allah Ta'ala, "Allam yardo bi qadari wa qadari wal yaltabis rabban ghairi." Man utawi sapane wong lam yardo kang ora rido sapa man bi qadari kelawan qada ingsun, keputusane ingsun, wa qadari lan takdire ingsun, wal yaltabis mongko becik dole sapa sira rabban pangeran ghairi sakjane ingsun. Kalau ada orang tidak ridho dengan ketetapannya Allah, tidak ridho dengan takdir Gusti Allah, maka silakan mencari Tuhan selain Allah. Di hadis yang lain, "Alam yardo bi qada'i wa lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i fal yaltamis rabban siwaya summa khruj min tahdis samai wal ardh." Kalau ada orang tidak ridho dengan ketetapan hukumnya Allah, tidak ridho dengan keputusanku, kemudian tidak syukur dengan nikmatku, tidak sabar dengan ujianku, silakan cari Tuhan selain saya dan silakan keluar dari langit keluarlah dari bumi. Masya Allah. Ini ancaman Gusti Allah. Maka apa? Rukun iman yang keenam, iman kepada qada Gusti Allah, ini merupakan salah satu cabang rukun iman yang paling tinggi. Sabatan la ilaha illallah. Terutama iman kepada yang qada
ulama sing yo memang kalau kita mau dakal loh jenengan kita diingatkan ya kalau bahwasanya semua yang terjadi, apa yang sudah terjadi, apa yang sekarang terjadi, dan apa yang akan terjadi, semuanya itu berjalan atas izin Gusti Allah. Semuanya berjalan atas izin Gusti Allah dan sesuai dengan ketetapan Gusti Allah. Kita bisa duduk hari ini di sini ini izinnya Gusti Allah. Besar izin. Ini mau ngomong sedikit. Pak sekali dan Enggak. Sasar. ya, tapi alhamdulillah ada yang bisa bagi sini sampai Sini. tidak berat. Loh, saya sedikit saya. Cok, pokoknya nih. Misi nama. Caca narik selip. Itu ngantuk-ngantuk. Nah, jadi semuanya. Makanya tadi yang itu, ini peringatan saking Gusti Allah ya. Kalau kita ini tidak apa, tidak itu ridho dengan ketetapan Gusti Allah. Ini ancaman Gusti Allah. Tidak ridho dengan ketetapanmu, gagal bersyukur kalau nikmatku, gagal sabar kalau apa, ujianku, silakan cari Tuhan selain saya dan kepada Allah. Ada yang tersimpan di sini. Kenapa kok Allah sampaikan seperti ini? Apakah Allah nanti masih ribet? Ada ribetnya. Ya, ada ribetnya. Ma min li'abdil mu'min indi jazahu idza qabatum safiyahu min ahli dunya summa tasabahu illal jannah. Tidak ada hadiah yang paling hebat bagi seorang mukmin di sisiku ketika aku ambil kekasih dunianya, kemudian orang ini apa? Ridho, sumpah tasabahu, maka apa? Ilal jannah, kecuali surga, ikan jangan. Makanya di hadis yang lain juga ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para ulama malaikat Israil. Ketika malaikat Israil habis melaksanakan tugas, pada Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Ya malaikat Nur, hal qabtu fuadi? Apakah kamu habis mengambil hamba ini Gusti? Saya baru melaksanakan tugas mencabut nyawa hamba tadi." Kemudian yang kedua, hal qababu sama fuadi? Apakah mau mengambil permata hatinya? Permata hati ini bisa dimaknai jiwanya, bisa dimaknai kesehatannya, bisa dimaknai keluarganya, bisa dimaknai apa? Hartanya, temannya, tanya. Nah, ini saya baru melaksanakan. Pertanyaan yang ketiga, summa madza qolal abdi. Kemudian apa yang diucapkan oleh hamba ketika engkau cabut nyawanya, ketika engkau ambil kesehatannya, ketika engkau ambil hartanya, ketika engkau ambil jabatannya, ketika engkau ambil kehormatannya. Summa madza qolal abdi. Kemudian apa yang diucapkan oleh hamba? Mereka menjawab, hamidaka wastajab. Kawulane panjenengan mengucapkan alhamdulillah. Mengucapkan alhamdulillah. Wastajab berdiuli dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebagai wujud apa? Bahwa kita ini adalah miliknya Allah dan semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuji kepada Allah. Apakah seperti itu ucapannya? Betul Gusti. Mereka memuji panjenengan sebagai wujud apa? Keridhaan terhadap panjenengan. Ridho. Maka kalau memang seperti itu, ibnu buyutan bil jannah wasamu baitul hamdi. Maka silakan bangunkan sebuah rumah di surga dan sebut rumah itu dengan baitul hamdi. Ini salah satu pahala bagi orang yang ridho terhadap ketetapan Gusti. Maka memang diuji kali ini
Jadi muni alhamdulillah niku kok cek loro. Apa kali bapak-bapak diringai. Ibu nggih. Bapak-bapak kali muni alhamdulillah lah ibu seto alhamdulillah. Kalau bapak-bapak ibu seto langsung berumatan alhamdulillah. Mana? Kita bisa. Ngancang-ngancang bisa nonton. Buat alhamdulillah maknanya alhamdulillah ini tidak harus diucapkan. Tapi nopo sebagai wujud kerelaan kita, keriduan kita terhadap ketetapan Gusti Allah. Nggih, boten matur suwun. Matur suwun Gusti jangan. Walaupun nggih ngoten niku tapi penting diucapkan banter-banter pokoke. Wis pelana dijuwati gitu. Sudah katakan ada guyonan itu. Kadang-kadang bener iki kadang. Rapi, sama sih pijit yoga, orang yang dulu rapi sih pijit. Celaka kan pijit. Lalu kita dulu rapi nggak tahu kan? Barang ramai rapi tambah apa duluan. Kenapa kok alhamdulillah? Jadi itu sebagai wujud keriduan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat. Nah, keriduan yang akhir Gusti Allah. Kenapa? Kalau kita banyak mengucapkan alhamdulillah, ridho dengan apapun yang urusan Gusti Allah, jangankan perkara kita sing berat, yang remeh pun, masya Allah. Saking sahabat Anas bin Nabi nanti jauh, wa inna Allaha la yardu 'anil abdi ya'kulul aklatan wa yahmadu 'alaiha wa yashrabu syurbatan wa yahmadu 'alaiha. Allah akan ridho kepada seorang hamba ketika dia makan sakuan kok dengan alhamdulillah, Allah akan ridho. Sakuan muni alhamdulillah. Bahkan minum juga seperti itu. Jadi minum itu ngoten. Jadi lek sangat ngatur minum itu pun apa? Benar. Contoh Maria. Angel. Tutupe. Salah satu contohnya Angel. Udah dah copot. Ya apa itu? Tutupe. Oh. Alhamdulillah. Lek kunjung itu larangannya apa? Dilarang minum dengan satu nafas seperti onta. Sekali klub Habis. tak gelas langsung gelas tidak boleh. Iya kan. Onta itu kalau minum, ada cembung atau gentong minum, langsung masuk sekali minum itu bisa sampai 25 liter. Kalau Kanjeng Nabi mengajarkan minum itu sebelum makan minum harus diawali dengan bismillah. Sahabat ini lagi lanjutkan kan hadis ini, wow, Allah akan ridho jangan sakuluk muni alhamdulillah, sak cekukan muni alhamdulillah. Saat sering hidup bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada segeg. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iku juga panjenengan ini. Bersyukur. Kata puji dan Gusti Allah, Inna Allah la yardu 'anil 'abdi yaqulu akram. Bayar majmu alaiha. Apa ridho terhadap diri kita? Lepon Gusti Allah ridho. Apapun. Nah, apapun. Bapak di berbuat, mau minta apapun. Apapun. Jangankan bulan kau minta, terang bulan. Gak bulan. Asal. Pandai-pandailah kita bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Nah, itu. Jadi kalau sampai kita hati-hati, kalau kita tidak pandai syukur kepada Allah,
Tidak itu dengan ketetapan yang Gusti Allah. Nah, ini makanya lek enten apa pun ayo diresapi sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Diresapi sareng. Apapun yang terjadi pada diri kita, kesenangan, kesusahan, ingat semua itu dalamnya Gusti Allah. Memang kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah tidak ada yang tidak ada yang berat, pasti. Itu deh, untuk ini kalau ini pelajaran kan mana? Kita pelajaran. Allah itu kalau cinta terhadap hambanya, maka apa? Allah akan mengujinya dengan sebuah bala, dengan ujian, dengan masalah. Jadi ketika kita diuji oleh Allah dengan masalah apapun, pada hakikatnya itu apa? Allah itu kangen sama kita. Ternyata kan terbukti loh. Kalau kita ini lagi dapat ujian, kita yang sewu, ini Gusti Allah, yang bukan Gusti Allah itu banyak. Antara ketika mendapatkan kenikmatan, kalian mendapatkan ujian. Banyak ujian. Si rata-rata ketika banyak ujian. Ya Allah, ketika orang wayang itu sehat, dan itu dan itu di kitab apa? Hidayah itu ada cerita. Di kitab Hidayah itu ada cerita. Malaikat itu tanya, Gusti, kalau niku heran, ningali kamu jenengan ini, padahal kamu jenengan ini jenengan sing enak, jenengan sing paling rezeki, jenengan sing paling apa? Kesehatan. Yukani nopo mawon, tapi kok yo berkali kali jenengan itu yo nopo sih maksudnya itu? Kok ana umat itu lho, wis sampean sing kita no jenengan sukani nikmat nopo mawon nikmat itu, tapi kok gak ini kali panjenengan. Akhirnya bisa ngomong, kepingin enggak? Hamba itu nama nyebut aku, di kepingin kantin apa? Tidak kan? Dicetrok. Kenole jiwitan. Lah itu kan. Saya itu barang cetole wong, kenole dijiwit. Bengok ya Allah. Tahu. Nanti apa? Itulah. Itu wujud ketika Allah itu sayang sama kita. Allah itu cinta sama kita, maka Allah akan memberikan ujian. Maka kita dapat ujian. Yes,